Assalamualaikum. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya sekalian tugas yang saya kerjakan. Kelompok 5 yaitu tugas saran dan kebijakan disusun untuk memenuhi mata kuliah analisis kebijakan publik yang dibina oleh dosen Bapak Jatmiko Yogo Priyatno, SIP MSI. Disusun oleh kelompok 5. Yang pertama ada Satria Junifer Raja Gugup, Wike Budi Estuti, Ulfah, Ajeng, Redo, Eski, Yuliza, Ade Sintia, dan Teresa Agilarini. Baik, kita lihat selanjutnya. Ini adalah modul pelatihan analis kebijakan, dan di sini saya mendapatkan, kelompok kami mendapatkan modul kelima, guys. Jadi tentang dokumentasi saran kebijakan. Oke, kita langsung masuk pembahasan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kegiatan analisis kebijakan ditunjukkan untuk menghasilkan saran atau rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan oleh pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah publik. Terdapat berbagai bentuk rekomendasi kebijakan dan produk lain terkait dengan kegiatan analisis kebijakan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mendokumentasikan hasil analisis kebijakan atau policy work yang dinilai dari kemampuan peserta dalam 1. Menjelaskan bentuk dokumentasi hasil analisis kebijakan, 2. Mengkategorikan bentuk-bentuk saran kebijakan, 3. Menyusun kembali hasil analisis kebijakan dalam bentuk saran kebijakan. Baik, kita lanjut slide selanjutnya, yaitu bab 2, bentuk dokumentasi hasil analisis kebijakan. Indikator hasil belajar mampu menjelaskan bentuk dokumentasi hasil analisis kebijakan. B. Knowledge Management dan Evidence Based Policy Harlow de Lasswell tahun 1971 yang dikutip oleh William N. Denun pada tahun 1994. Halaman 1 mendefinisikan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu aktivitas penciptaan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan yang didasari penelitian tentang sebab, akibat, konsekuensi, dan kinerja kebijakan serta program publik. Baiklah, kita bahas selanjutnya, yaitu studi yang dilakukan oleh Davenport atau Davenport and DeLong 1999 mengidentifikasi 4 tipe besar aspek manajemen pengetahuan terkait pada titik-tikan yang dimilikinya. Ini ada titik ya, ada 4 jenis macam. Oke, selanjutnya yaitu C, hasil analisis kebijakan atau policy works dan perannya dalam proses pembuatan kebijakan. Salah satu implikasi penting dari perkembangan pandangan rasional dalam proses kebijakan yaitu muncul peran analis dalam proses kebijakan. Mereka tidak secara langsung menentukan kebijakan, tetapi rekomendasi yang mereka hasilkan melalui aplikasi teknik-teknik analisis yang rasional. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu Niskanen dalam Rofik tahun 2004 halaman 183 sampai dengan 185 mengemukakan beberapa alasan mengapa politisi atau pengambil kebijakan cenderung meminta saran analis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal tersebut disebabkan bahwa setiap pilihan kebijakan tentu akan menimbulkan dampak tertentu dalam masyarakat. Oke, baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang D, penyusunan hasil analis kebijakan menjadi saran kebijakan. Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa kegagalan dalam sebuah kebijakan disebabkan oleh karena tidak didukung oleh bukti empiris yang akurat. Lengkap, Semeru tahun 2011. Baiklah, slide selanjutnya, yaitu ini ada contoh gambar diagram essential ingredients yang dalam Semeru tahun 2011. Oke, kita lihat penjelasannya. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis evidence diperlukan berbagai aspek yang harus dipenuhi, mulai dari metodologi, kapasitas penelitian, waktu yang cukup, data yang baik, adanya transparansi, independensi, serta lingkungan kebijakan yang respektif.
Saran kebijakan sebagai hasil analis kebijakan yang disampaikan kepada pembuat kebijakan harus didasarkan pada terpenuhinya berbagai persyaratan tersebut sehingga pengambilan keputusan menjadi tepat dalam mengatasi permasalahan. Yaitu bab 3, kategori bentuk saran kebijakan. Indikator hasil belajar. 1. Mampu mengkategorikan bentuk saran kebijakan. 2. Mampu menyusun kembali hasil analis kebijakan dalam bentuk saran kebijakan. Menurut Skoten tahun 2011 yang dikutip oleh Triwidodo W. Utomo tanpa tahun, policy paper memuat 4 unsur utama, yaitu ringkasan eksekutif, batang tubuh, kesimpulan, dan lampiran. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang policy brief. Policy brief merupakan dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan yang memaparkan alasan atau rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan. Kita lihat yang selanjutnya, yaitu tentang policy memo. Policy memo relatif sama dalam hal kepentingan, tujuan, dan struktur isinya dengan policy paper, namun dikerjakan dalam waktu yang sangat pendek, bahkan kadang dalam hitungan jam atau menit. Memo kebijakan dibuat untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat sangat segera dari klien, biasanya eksekutif pemerintah seperti presiden dan menteri. Ini adalah E. Persamaan dan perbedaan bentuk saran kebijakan. Beckman Ukeles tahun 1977 menjelaskan bahwa makalah kebijakan terdapat menjadi 3 bentuk, yaitu policy paper, policy brief, and policy memo. Setiap bentuk saran kebijakan memiliki karakter yang berbeda, dilihat dari perbedaan pada aspek membaca, fokus masalah, konteks penggunaan metodologi. Dan ini adalah contoh tabel 3.1 perbedaan komponen pada beberapa bentuk saran kebijakan. Ini ada contoh tabel ya guys. Selanjutnya yaitu tentang policy paper, dapat memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan pada setiap tahap proses pembuatan kebijakan, namun dapat pula hanya difokuskan pada satu atau beberapa tahap tertentu dalam proses pembuatan kebijakan. Misalnya, makalah kebijakan khusus hanya berfokus pada memberikan alternatif kebijakan dan merekomendasikan. Yaitu G. Rangkuman model dari saran kebijakan mempunyai karakteristik sendiri yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tiap bentuk saran kebijakan memiliki karakter yang berbeda, dilihat dari perbedaan pada aspek pembaca, fokus masalah, konteks penggunaan, dan metodologi. Baiklah, kita lihat selanjutnya yaitu penutup ya. Bab 5 penutup. A. Simpulan. Dokumentasi saran kebijakan merupakan bagian dari upaya membangun evidence based policy making di Indonesia. Metode ini mendorong pengguna bukti-bukti nyata atau evidence based policy atas dasar hasil penelitian research based policy dalam mempengaruhi dan memperbaiki kebijakan sehingga meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan publik. Selanjutnya kita lihat yaitu tentang B. Tindak lanjut. Analisis kebijakan merupakan proses rasional di mana para analisis kebijakan memproduksi informasi dan argumen-argumen yang beralasan tentang solusi-solusi yang potensial dari masalah publik yang didasari oleh penelitian dan mengkomunikasikan pengetahuan tersebut dalam proses kebijakan. Oke, baiklah, itu saja
pembahasan materi dari modul 5. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, saya persilahkan kepada semua. Sekian, terima kasih.